Halo Sobat Kabaroto, balik lagi di Kabaroto YouTube channel. Kali ini kita akan mereview salah satu mobil dari BMW Indonesia, yakni BMW 430i Coupe. Gimana reviewnya? Yuk kita saksikan. BMW tidak lagi menggunakan seri 3 atau M3 sebagai model coupenya, tapi diganti dengan seri 4 untuk model coupenya, seperti 430i yang akan kita review kali ini. Masyarakat di Indonesia bahkan luar negeri belum terbiasa dengan grill lebarnya. Dari generasi sebelumnya, mobil ini telah berevolusi menggunakan siluet-siluet yang tajam, di mana body stylingnya itu banyak aksen yang lebih tajam lagi. Seperti yang saya bilang tadi, kidney grillnya sudah berubah, terus styling bumpernya juga banyak aksen-aksen tajam. Kalau untuk bodi samping dan belakangnya pun ikut berubah, sama seperti aksen depannya banyak garis-garis tajam. Headlamp dan stop lampnya pun lebih sipit. Bisa dilihat dimensinya memang berbeda dari generasi sebelumnya. Beberapa aksesori juga sudah terpasang di 430i Coupe ini. Jadi di sini ada spoiler, ada ductile di bagian bagasinya, sama di bagian bumper belakangnya itu sudah banyak parts-parts dari M Sport ya. Terus kita bisa lihat juga di kaki-kaki nih. Ini menarik, di kaki-kaki BMW ini peleknya lebar dan lumayan besar diameternya, yakni ring 19 dengan ukuran ban 255/35 di bagian belakang dan 255 dan 225/40 ring 19 untuk bagian depan. Ya, ini dilakukan untuk mengimbangi bodinya ya, styling dari coupe ini agar tampak lebih kekar lagi. Nah, si 430i Coupe ini dilengkapi dengan dapur pacu. Jadi 430i Coupe ini dilengkapi dengan mesin 4 silinder segaris bertenaga 258 dk dengan torsinya 400 Nm, cukup besar untuk mesin 4 silinder. Dia dilengkapi dengan tenaga induksi turbocharger. Kalau BMW bilangnya twin power turbo ya. Nah, tenaga tersebut disalurkan ke roda melalui transmisi 8 speed. Untuk average fuel consumption atau konsumsi bahan bakar dalam kotanya sanggup mencapai 13,3 km per liter. Sedangkan untuk konsumsi bahan bakar di tol atau luar kota sanggup mencapai 19 km per liter. Akselerasi dari 0 sampai 100 sanggup ditempuh dalam jangka waktu 6,3 detik. Sedangkan kapasitas tangki bahan bakar mobil ini mencapai 60 liter. Jika berbicara tentang dimensinya, mobil ini memiliki panjang 4.638 mm dengan lebar 2017 mm dan tinggi 1.384 mm. Sedangkan jarak sumbu rodanya 2.810 mm. Nah, mobil ini memiliki berat bersih 1.810 kg, yang artinya hampir 2 ton ya. Sedangkan berat kotornya 2.195 kg. Tak heran jika test driver yang memiliki tinggi 188 cm hanya menyisakan sedikit headroom dan legroom. Karena headroom di bagian depannya sendiri 1.025 mm, sedangkan headroom di bagian belakangnya sendiri 942 mm, hanya terpaut setebal jari telunjuk saja. Nah, sekarang kita udah ada di dalam kabin BMW 430i Coupe. Nih banyak banget fitur-fiturnya ya, tapi memang tidak sebanyak seri 7, seri 5, karena di sini ada beberapa fitur yang dihilangkan. Yang jelas ada beberapa fitur tambahan seperti rear parking assist. Itu kalau misalkan kita terjebak di dalam gang, ya katakanlah gang sempit gitu, kita kesulitan untuk mundur lagi balik ke tempat yang awal, kita bisa aktifkan fitur itu. Jadi si mobil ini bakal mundur secara otomatis mengikuti jalur kita masuk tadi. Itu jarak tempuhnya 50 meter ya, jadi lumayan membantu. Nah, jadi si MID sama entertainmentnya ini udah pakai digital semua ya, sama seperti generasi sebelumnya. Instrumen clusternya sama entertainment sistemnya sudah menggunakan digital.
dari rev counternya, dari speedometernya, temperatur, terus indikator bahan bakar, itu sudah digital semua. Kita juga bisa mengatur modenya lewat konsol di tengah ini. Ada Sport, Comfort, Eco Pro, Adaptive. Ini banyak banget ya, ada belasan kombinasi dari gaya mengemudi yang bisa disesuaikan, karena ada individual, custom gitu-gitu ya, bisa disesuaikan sesuai dengan gaya mengemudi kita. Terus untuk entertainment sistemnya kita bisa lihat di tengah ini. Nah, kalau kita klik media tuh sama juga ya, sama kayak seri sebelumnya. Ada radio, ada Bluetooth, screen mirroring, sama pairing dari mobile device kita. Komunikasi ada BMW Assistance, ada mobile device juga, ada kontak sama telepon kita. Navigasi kita bisa GPS lewat sini ya, bisa cari alamat. Nah, ini ada driving information untuk mengetahui data dari kendaraan kita. Ini ada trip ya, journey data namanya. Terus driving information ini berguna untuk melihat journey data kita. Nah, ini average fuel consumption, terus ada waktu tempuh kita, vehicle status. Nah, kita bisa ngelihat ini ada flight tire monitor, engine oil level, check control message, service requirements. Pokoknya semua data service kita, kekurangan angin, terus pelumas kita, statusnya ada di sini semua. Bahkan kalau misalkan ada ini dia ada sesuatu yang tidak beres, bisa mendiagnosis sendiri. Jadi dia bakalan false gitu, dia bakalan nongol di sini. Nah, untuk cek control message-nya itu semacam diagnosis pada BMW kita ya. Jadi nanti kalau misalkan ada faults gitu, dia bakal nongol di sini. Jadi kemungkinan dideteksi kerusakannya apa gitu. Nah, masih sama juga sama seperti seri sebelumnya, ada driver profiles. Di sini kita bisa menyimpan beberapa settingan yang kita kehendaki. Nah, katakanlah si pengemudi ingin settingan joknya ini sama persis seperti dia pakai sebelumnya. Ya udah, kita tinggal pencet aja. Ketika kita masuk, dia udah akan menyesuaikan sendiri dengan nama kita gitu. Di sini bisa di style secara manual. Ini ada dua setting untuk ini ya, dua customize untuk tipe adjustment joknya. Sejauh apa, semaju apa, setinggi apa, kita bisa simpan di sini. Jadi ketika kita sudah nyaman, kita tinggal pencet set sama angka 1 dan angka 2. Itu untuk menyimpan dua settingan. Nah, kita bisa rasakan banyak banget material kulit dari setirnya. Ini stitchingnya asli. Terus ini kulit juga di door trimnya. Terus stitchingnya juga asli. Terus senada juga sama warna mobilnya, cakep banget, biru gitu. Joknya juga kulit dicampur sama sweat gini ya. Ini kombinasi yang bagus banget. Nah, nih joknya juga ada bahan setnya juga dicampur sama leather, cocok banget nih untuk mobil lux gini. Terus ini ada beberapa panel yang mungkin ini agak aneh ya, karena menurut saya aja ya, karena ini subjektif ya. Panelnya nih diaplikasikan ke seri 5 sebelumnya juga. Kami pernah review, terus dia agak kurang nyambung ya sebenarnya sama konsep dari mobilnya sendiri yang sport gitu. Dibilang karbon juga enggak, karena karbon si anyamannya nggak kayak gini kan. Mungkin maksudnya BMW ingin menyeratkan aksen itu ya, aksen si karbon itu. Cuman kita sih nggak nyampe ya ke situ gitu, karena anyaman karbon itu sendiri padat banget gitu ya. Nah, tapi it's okay lah, itu kan cuman opini aja. Nah, kalau untuk si fitur di setirnya sama kayak generasi sebelumnya ya. Dia ada tombol cruise control, itu ada resume, cancel, set, sama limitationnya mau di berapa. Kita bisa atur di bagian kiri dari setir kita. Sedangkan bagian kanannya itu untuk mengatur infotainment system. Kita bisa pakai voice command, terus bisa gedein kecilin volume. Sebenarnya gedein kecilin volume juga bisa diatur dengan hand gesture namanya. Jadi kalau gedein itu ke arah clockwise ya, searah jarum jam. Kalau ngecilin counter clockwise gitu. Untuk ganti channel bisa gini gestur kita, kalau misalkan ini ke channel sebelumnya. Untuk adjustment setirnya masih konvensional, kita bisa tarik ke bawah. Tapi untuk range-nya lumayan banyak yang bisa dijangkau dari tilt steering ini. Bawahnya seperti ini, atasnya seperti ini, bisa didekatkan, bisa dimajukan, lumayan jauh. Karena saya panjang di kaki dan tangan, saya lebih suka menjauhkan posisi setir saya seperti ini. Di depan sendiri ada beberapa penyimpanan seperti di bawah dashboard, bagian penumpang, terus ada console box di tengah sini, di konsol tengah
ada USB Type B, terus ada 2 cup holder sama ini konektor 12 volt. Terus kita bisa tutup juga. Set. Nah, di tengah sini juga ada. Kebetulan lumayan luas lah ya untuk menaruh notes atau muat lah untuk flash cam untuk lap gitu. Pulpen segala macam sih muat. Ini ada USB Type C juga di sini satu. Sama di samping kanan kiri ada cup holder juga sama beberapa storage room gitu, lumayan luas juga. Berbicara tentang jok belakangnya, tidak terlalu banyak bisa berharap. Untuk tinggi 188 cm seperti saya ini cukup menyiksa, apalagi untuk perjalanan luar kota setebal jari telunjuk. Tidak bijak rasanya jika Anda membawa 3 orang teman dewasa Anda untuk duduk di jok belakang. Mengaksesnya cukup mudah, Anda hanya tinggal memajukan jok depan, jok penumpang ataupun jok supir, dan ketika Anda sudah bisa duduk di belakang, Anda tinggal menarik sandaran ke belakang dan elektronik dari mobil ini akan mengingat posisi semula. Dengan spesifikasi yang telah kami jelaskan tadi, BMW ini dibanderol dengan harga mulai dari 1,399 miliar. Nah, segitu dulu review dari Kabaroto kali ini. Saksikan terus channel YouTube Kabaroto. Boleh request untuk kendaraan apa lagi yang bakal kami review selanjutnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di lain kesempatan. See ya!